Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, di samping saya sudah ada seorang bintang tamu, Cahya Kamila. Apa kabar Mbak Cahya? Baik. Sehat? Sehat-sehat, alhamdulillah, Mas Bayu. Terima kasih hadiri menembus Iya. mata batin. Terima kasih juga udah diundang lagi. Diundang. Waktu itu setelah dari sini ada kejadian aneh nggak Mbak? Yang ikut di rumah atau setelah itu ada hal-hal yang mengganggu atau normal-normal aja? Ada Kayak sih. kita? Jadi di rumah ya, kan aku lagi di ruang tamu aku kan, malam-malam nih. Lagi main game aja gitu kan, biasa kan kalau udah malam sendirian, jam berapa? Jam 12 malam lah, main game, belum bisa tidur main game. Terus di ruang tamu situ ada kuda-kudaan mainan anak aku kan, cowok kan, kuda-kudaan yang gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba dia bergoyang-goyang sendiri, bener. Kalau ketiup angin mungkin nggak dia? Orang bilang ketiup angin, orang di dalam rumah gimana sih ketiup angin, orang ditutup semua. Seangin-anginnya juga nggak mungkin dia goyang-goyang, orang dia kan kuda-kuda itu nggak berat kan. Terus aku langsung merinding gitu. Ya udah, langsung kabur lagi masuk ke dalam. Masuk ke dalam rumah. Sering kejadian kayak gitu? Itu baru sekali sih, cuman sebelumnya pernah ada kayak orang pinter gitu, nggak tahu dia main ke rumah lah waktu itu ya, kenalannya teman aku gitu kan, teman aku bawa ke rumah. Dulu sebelum si kuda goyang-goyang itu, dia pernah ke rumah, dia ngomong kayak gini, ini kayaknya ini nih di ruang tamu ini nih ada makhluk anak kecil cowok tuh, aku aja memang ini kalau saya dengar kayak gitu, ada makhluk anak kecil cowok gitu itu, cuman kayak kita kan percaya nggak percaya ya, maksudnya. Betul. Mereka ada, tapi ya. semoga nggak diliatin gitu kan. Mudah-mudahan juga nggak saling mengganggu. Tapi sampai sekarang gimana? Ya itu akhirnya pas nggak lama kemudian itu emang si kuda itu tiba-tiba goyang-goyang. Ih, jangan-jangan si makhluk anak itu ya goyang main kuda-kudaan. Ih, langsung. Mudah-mudahan sih nggak sampai mengganggu ya, termasuk malam ini ya Mbak Cahya. Iya, ya. jangan dong. Oke. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Ya, boleh. Berikut ini akan hadir seorang pria yang kecanduan mempelajari ilmu hitam demi mencelakai orang lain. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Riza. Selamat malam Mas Riza. Anda kok terlihat seperti kayak lagi was-was dan nggak nyaman. Boleh saya ketakutan minta gitu. garam? Kenapa? Boleh saya minta air garam? Tim FD boleh bantu nggak minta air garam? Kenapa ya kalau kami boleh tahu untuk apa? Saya nggak nyaman dengan tempat ini. Apa yang bikin nggak nyaman itu apa yang dirasain? Saya butuh pelindung. Air garam. Iya, kita lagi siapin air garamnya. Betul, pelindung dari apa sih? Anda terancam dari apa? Bukan saya yang terancam dari apa-apa, tapi teman-teman sekalian. Kenapa? Air garam. Buruan dong. Cepetan. Iya, lagi disiapin. Tapi sambil nunggu datang, boleh diceritain dulu nggak? Sebelumnya ini sejak kapan merasa was-was dan butuh air garam seperti ini, Mas Riza? Ini mama lu. Saya hampir 5 tahun seperti ini. Semenjak saya bersemedi di suatu goa. Untuk apa waktu itu tujuannya bersemedi di sana? Karena dendam Dendam sama seseorang. sahabat, teman, tetangga, keluarga, Orang yang menghancurkan hidup saya. pacar? Saya tidak mau menyebutkan. Perempuan Nggak apa mau. laki-laki? Perempuan, laki-laki. Saya tidak mau menyebutkan. Kamu mau jawab juga. Tapi waktu itu kenapa? Apa yang dia lakuin sampai Mas Riza segitu nekatnya? Dia menghancurkan hidup saya. Saya ingin balas dendam. Dengan cara apa? Semedi mencari apa? Bantuan gaib gitu. Ya, Waktu semedi apa yang terjadi? Ada yang ditemuin nggak? ada. Apa?
banyak hal yang saya temukan. Seperti? Banyak pengikut saya. Pengikut. Saya banyak yang ikutin. Terus? Banyak yang mengikutin saya. Tolong air garam cepat. Oke, ini kita untungnya bisa menyediakan air garam ini. Tolong. Kalau nggak ada air garam, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kesurupan massal. Oh. Oke. Dia Menentukan diri sendiri ya? Iya, dia ngerasa justru kayak ngelindungin. Melindungi diri sendiri. Nggak tahu ngelindungin dari badan dia supaya nggak keluar, Oh. atau justru sebaliknya. Oke, sudah cukup Mas Riza? Sudah cukup. Jadi sejak 5 tahun yang lalu Anda melakukan semedi dan sekarang merasa selalu ada yang ngikutin dan Ya. ini bisa membahayakan orang lain. Tujuannya datang malam hari ini ke menembus mata batin untuk apa? Menghilangkan ini semua. Mengusir ya? Iya. Menghilangkan semuanya. Baik, kami akan ajak Anda kalau begitu langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Riza, terlahir tanggal 4 November 1992 dengan nomor rumah 19. Sosok yang memiliki karakter mempunyai komitmen yang kuat dan pekerja keras. Saya melihat banyak sekali orang yang tidak suka pada sosok Riza, sehingga banyak sekali konflik yang terjadi pada kehidupannya. Dari mata batin saya mengatakan, ia menyimpan amarahnya dan menggunakan ilmu hitam sebagai pelampiasannya. Saya merasakan adanya energi yang sangat kuat sekali dari tubuhnya. Energi ini banyak sekali mengundang makhluk halus untuk hal yang negatif dan berujung maut. Saya mendengar suara sosok makhluk halus di kuping saya dan saya merasakan bulu kuduk saya merinding dan ada jarak di antara saya dengan makhluk halus tersebut dekat sekali. Saya ingin membakar ini. Semoga semua makhluk halus bisa tenang jiwanya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya ingin membacakannya dari sini. Riza, dengan tanggal lahir 4 bulan 11 1992 dan nomor rumah 9. Apakah itu betul? Betul. Kok saya melihat ada sisir ya di situ ya? Sisirnya siapa ya? Ada apa? Apakah ada kaitannya dengan partisipan kita? Sisirnya siapa ya? Ada apa? Apakah ada kaitannya dengan partisipan kita? Saya lihat. Mau balik sana. Ternyata saya menemukan sisir untuk menyisir partisipan kita agar nggak emosian.
Dari tadi memang dia terlihat kayak insecure, nggak nyaman, Yes. ketakutan. Begitu datang dia bilang dia ngerasa diikutin dan minta air garam supaya nggak ada kerasukan massal. Iya. 5 tahun yang lalu dia semedi karena sakit hati di gunung dan waktu itu memanggil makhluk-makhluk gaib untuk menuntaskan dendamnya dia. Tapi dia belum sempat cerita apa yang terjadi setelah itu. Yang jelas malam hari ini dia datang ke sini untuk melepas semuanya. Baiklah, saya minta tangannya dong. Yang sebelah situ. Kamu pikirin satu nama ya, nanti kamu tulis. Kamu tulis satu nama deh. Jangan. No, you have to write. Tulis Silakan. satu nama. Jangan. Apakah ada kaitannya? Siapapun itu, bebas. Janganlah. No, it's okay. Satu nama bisa yang baca Mbak Mila kenal atau enggak, atau terserah. Mudah-mudahan justru kita bisa ngebantu Riza. Pasti ada kaitannya. Pasti ada kaitan. Pasti ada kaitannya. Kalau di sini semuanya udah ada kaitannya, entah itu sisir, entah itu agar, semuanya ada koneksinya. Iya. Aduh jangan ditulis, gak boleh, gak mau, gak biar gak mau ketahuan. Roy Tulis tiba-tiba aja bisa nama ngerasa yang asal, yang ada di Iya. tersirat. random juga nggak apa-apa ya. Random. Apapun, siapapun. Karena udah menyampaikan energinya buat Mbak Cahaya Kamila, right? Oke, Mbak Mila boleh sambil Bisa kita berpikir. juga ya? Ya, dibayangin namanya. Jangan, jangan. Siapapun itu. Siapa Aduh, pun. siapapun. Siapa ya? Tangannya mengepel buat dia. Iya makanya, Mas Riza setelah tadi disisir, Boleh. apa rasanya? Aduh, selain nama itu aku nggak tahu lagi nama Relax. siapa yang mau aku tulis. Udah just right. Mas Riza masih baik-baik aja, bisa mengendalikan diri, semua pikirannya. Tadi dia yang nendangin Iya. meja bukan sih? Yang mukul-mukul meja. Tadi belum. Dia Tadi dia ya minta air garam soalnya. kayak gini nih. Ya. Inisial aja ya. Oh, nama lengkap. Siapa? Oke. Habis nggak mungkin aku nulis nama yang aku pengen tulis. Adakah keterkaitan Riza dengan apakah kamu mengenal nama sebelumnya? Saya tak suka dengan orang itu. Kenapa? Dia Kau macam- mengenal nya. Ini Saya mengenal. versinya ini itu you random kan, kamu random. Tapi sebenarnya alam semesta itu membuat itu menjadi historinya dia gitu, bagian dari hidupnya dia gitu. Tapi orang yang sama atau enggak? Different, beda. Beda. Tapi namanya yang sama. Coba kamu tulis lagi deh nama yang lain. Aduh, Dia akan bisa menjawab siapa-siapa aja itu orang sebenarnya. Ini jadi dalam hidupnya Mas Riza ada juga seorang yang namanya ini pantesan tadi agak berat dan bingung cari namanya, tapi begitu keluar pernah kenal sama seorang nama. Saya sangat mengenal orang itu. Coba lagi tulis lagi. Coba. Ya, coba lagi tulis lagi. apa ya? Kayaknya aku kepikiran nama ini sih. Dari tadi kepikiran nama ini. Iya, maksudnya nggak tahu karena ada aja temen aku. Loh. Saya takut loh ini. Ini kenapa ya, Roy? Kenapa tiba-tiba disebut namain dia melakukan kayak gini? Terus ada bau yang amis. Ada bau yang amis banget. Iya ya? Air garam. Sebentar, tujuannya apa? Untuk apa? Ketika orang yang sudah menulis nama dia atau mengingat-ingatkan sama dia, dia akan mati. Siapa? Oh, setiap kali ada yang nulis nama ini, dia akan mati. Yang dimaksud Bau ini ya, bau. Coba aja diturutin dulu mungkin. Saya butuh jidatnya. di keningnya gitu. Iya. Sudah sini. Nggak mau.
Gimana, Roy? Tolong. Ya coba, asal tidak menyakiti ya. Tidak menyakiti. Tapi nanti nggak bisa hilang dong itu. Pakai tisu basah. Maksudnya Tuh, kamu kata siapa langsung sih? pakai ini, Kalau di sini lebih lebih tajam. Nggak mau. Ini bagian dari prosesi ritual atau apa sih ini? iya. Oke. Ini bagian dari ritualnya dia. Jadi ya udah, kalau bisa Terserah ibu kalau tidak mau. Maksudnya gimana sih? Jadi, menurut Mas Riza, setiap ada orang yang menyebut atau menulis nama itu terancam kematian. Siapa? Saya tidak suka Sama? setiap orang menyebut nama. Saya tidak suka. coba diturutin, mungkin ada solusi. Terus jadi harus gimana? Kita mau pindah duduknya di situ. Tapi ini tidak membahayakan ya. Tidak membahayakan. Oke, baiklah, saya setuju